Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya kedatangan servisan kipas angin merek Cosmos ya. Kata yang punya ini kasusnya tidak ada anginnya atau putarannya lemah ya. Oke, sebelum video kita lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan agar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten sekitar elektronikal dan tutorial ya. Oke, video kita lanjut. Oke, ini kipas anginnya putarannya lemah. Sebelumnya akan kita tes dulu ya, apakah memang benar-benar lemah atau macet. Nah, disitu ada dua kemungkinan ya. Oke, ini kita coba colokan dulu ya ke stop kontaknya ya. Nah, ini udah kita colokan. Coba kita tes di angka 1 ya. Nah, itu di video terlihat jelas ya, putaran angka 1 aja sangat lemah ya. Ditahan pakai tangan pun seperti ini bisa ya. Nah, angka 2 nya agak sedikit kencang, angka 3 nya cukup kencang tapi tetap pelan ya, karena dia ditahan pakai tangan seperti ini pun bisa berhenti ya. Kalau dia kencang, tahan pakai tangan, dia susah berhentinya, bisa bahaya juga ya untuk tangannya. Oke, kita matikan aja ya. Berarti ini fix kipas angin memang putarannya lemah ya. Oke, ini kita coba lakukan pembongkarannya. Nah, ini sudah kita lepaskan dari tiangnya ya, karena untuk mempermudah kita pembongkarannya ya. Nah, di sini kebetulan untuk premnya sudah tidak ada, untuk pengikat baling-balingnya, untuk besinya tidak ada. Ini sudah menggunakan tali rapia atau tali plastik ya. Langsung kita potong aja ya. Kita potong aja, nanti kita akan ganti lagi dengan tali rapia juga ya. Kebetulan saya juga tidak bawa kabel tis ya. Biasanya pakai kabel tis ya, biar lebih rapi ya. Oke, ini udah kita buka. Jangan lupa kita tes dulu putar baling-balingnya. Nah, di sini loncar ya atau ringan ya, tidak macet ya. Berarti masalahnya bukan pada bushing atau pada asnya ya. Oke, ini kita buka dulu ya. Jangan lupa putarannya ke kanan ya saat buka ya. Waduh, ada kucing lewat, maaf ya. Oke, ini kita angkat dulu. Seperti biasa untuk penguncinya kita lepas juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan obeng plat ya, atau jenis plat seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, bisa menggunakan obeng min ya. Nah, obeng min seperti ini nanti teman-teman tinggal cungkil ya. Cungkil saja untuk membongkar cover belakang, tidak harus membongkar baut depan ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita hanya melepas bodi belakang saja ya, bodi depannya tidak usah. Nah, kita lihat penampakan seperti ini. Nah, di situ ada jenis komponen kotak yang warna hitam ya. Kalau teman-teman perhatikan, situ ada jenis komponen hitam. Nah, situ ada nilai-nilainya ya. Itu namanya kapasitor ya teman-teman ya, kapasitor ya. Nah, di situ kapasitor itu banyak nilainya ya, tergantung jenis kipas anginnya ya. Ini saya curiga kerusakan pada kapasitor ini ya. Nah, ini coba kita lakukan penggantian dulu ya. Langsung saja ini kita potong ya, karena dia itu kabelnya langsung masuk ke dalam dinamo atau gulungan. Jadi untuk penggantian kita lakukan pemotongan, nanti kita pemasangan kita lakukan penjamperan atau pelilitan kabel aja ya. Di sini ada bautnya ya, kita lepas dulu bautnya ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, jangan sampai salah ya untuk penggantian kapasitor ini. Dia punya nilai ya, di sini 1,5 UF ya.
teman-teman bisa menggantikan dengan nilai yang sama ya, atau nilai di atasnya sedikit ya, 1,6 nggak masalah. Kalau teman-teman menggantinya di bawahnya, itu nanti berpengaruh pada putarannya ya, putaran semakin lemah. Karena untuk kapasitor itu fungsinya untuk up tegangan ya, untuk mempercepat tegangan juga ya. Tapi tidak harus nilainya lebih besar juga. Misalkan diganti 2 ya, itu berbahaya juga ya, akan merusak dinamo atau cepat panas dinamonya atau gulungannya atau mesinnya itu makin cepat panas. Jadi kita untuk penggantiannya nilainya itu standarin aja bisa, atau naik sedikit tapi tidak terlalu banyak ya naiknya ya. Oke, ini sudah saya lakukan penggantian ya. Ini kebetulan saya juga penggantiannya pakai yang second juga ya kebetulan ya. Nah di sini saya coba isolasi ya, isolasi untuk pelindungnya. Teman-teman bisa menggunakan isolasi hitam. Sebenarnya lebih amannya pakai selongsong ya, selongsong hitam ya. Tapi mungkin teman-teman agak ribet mencarinya ya. Yang kita yang gampang aja ya, yang gampang dicarinya ya. Di warung juga banyak yang untuk isolasi jenis hitam ini. Kalau untuk selongsong lebih rapi, cuma harus ke toko elektronik sepertinya. Biasanya seperti itu. Yang penting teman-teman rapikan saja untuk sambungannya ini, jangan sampai tertempel ya antara kabel hitam dan kabel merahnya, atau dia tertempel dengan bodi dinamonya itu ya. Nah, itu fungsinya cuma pelindung ya. Nah ini untuk isolasi hitam ini dia tahan panas ya dibandingkan isolasi yang warna lainnya. Oke, ini sudah saya rapikan. Tinggal saya lakukan pembaudan lagi ya. Untuk pemasangan bautnya kita pasangkan lagi di bodi gearbox belakang ya. Ini gearbox ya yang untuk penempatan kapasitornya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya, kita pastikan ya dia tidak terhubung dengan bodi, atau untuk kabel serabutnya tidak ada yang keluar ya. Nah ini kita lakukan pemasangan ya. Sebenarnya bisa aja kita pengetesan tanpa baling-baling ya, tapi untuk pengetesannya tidak akurat ya, karena untuk pemutaran anginnya tidak kelihatan ya, tidak terasa anginnya ya. Lebih baiknya kita pengetesan pakai baling-baling langsung aja ya, biar lebih terlihat putarannya ya. Nah, ini seperti biasa kita pemasangannya seperti pembongkaran tadi ya. Ini kita putar ke kanan untuk pengencangan. Ya untuk baling-balingnya di situ ada coakannya, jangan lupa pasangnya biar pas ya. Seperti ini. Nah ini sudah kita kencangkan untuk baling-balingnya. Nah berhubung tadi kita menggunakan tali rapi ya atau tali plastik, kita pakaikan dengan tali rapi juga ya, karena kebetulan ini servisan panggilan ya, jadi saya tidak ada persiapan untuk kabel tisnya ya, tidak bawa alat-alat tangkap juga ya. Dan ini kebetulan udah sore juga, untuk lampunya atau pencahayaannya agak kurang ya, agak cukup gelap ya. Ini juga kalau nggak salah saya pakai lampu blitz ini. Oke, cukup dua aja ya, bawah atas sama bawah ya. Untuk kiri kanan sebenarnya boleh dipasangin juga, boleh enggak ya. Untuk dua atas bawah juga cukup kuat ya. Yang penting dia untuk pelindung baling-baling aja sih, jangan sampai ada yang megang ya, atau anak-anak nanti berbahaya ya. Oke, ini kita potong. Oke, nah ini sudah kita rapikan ya, sudah kita pasang di kakinya ya. Saatnya kita lakukan pengetesan, apakah putarannya sudah mantap atau belum ya. Coba kita tes dulu ya teman-teman ya.
Oke ya. Nah ini putaran satu ya, putaran satu itu mantap ya, kencang ya putaran satu. Nah ini saya tes putaran 2. Nah ini kalau kencang gini kita tahan pakai tangan seperti ini tidak tertahan ya. Ini kalau saya paksakan untuk nahan kencang ya, tangan saya berbahaya ya, bisa luka ya. Ini dipastikan kencang ya. Oke, cukup ya teman-teman ya untuk videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.